Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Ya, pada pagi hari ini, sebelum saya berangkat ke Bojonegoro, tercegat oleh Mister Wakilan. Wah, ternyata bermalam di sini dia. Karena rumah cinta ini juga bagian dari rumah dia. Ya. Suka-suka dia datang ke sini, baik waktu atau cara dia sampai ke sini ya. Tapi saya bersyukur ya pada Allah atas kedekatan saya dengan Mister Wakilan ini. Dan tentu kedekatan ini bersifat kekeluargaan Wakilannya. Ya. Kau bagian dari keluarga. Jadi kalau ada kerepotan ya Umi juga melayanimu. Oke. Oke. Gus Saik, ya dah. Terus apa meneh? Samik. Sing mbok apal sapa anak itu? Samik, Saik, yang jarang buat mau menolong itu Sapik. Ya, Sapik. Yang kecil itu Ragil, Safik namanya itu yang kecil Ragil. Oh, iya. Ya, dan teman-teman, ini saya shoot berkaitan Wakilan ini pernah juga keliling di Nusantara ini, di mana dalam kondisi sebagaimana nyanyian Omai Rama, itu lagunya Omai Rama, Tongkat yang di tangan, teng 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 teng, menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta. Gitu. Oh gitu ya. Jadi Wakilan ini ya jangan diterima sebagai derita, tetapi semuanya anugerah Wakilan. Ya. Roh itu abadi, yang berubah hanyalah bentuk dan rupa serta aroma. Itu harus dipegang. Memang orang banyak yang bisa melihat dengan mata kepala, tapi buta mata hatinya. Tapi orang yang dianugerahi seperti dirimu, tetapi nyala mata hatimu, gitu, melihat nilai keindahan, bahkan melihat kamu. Nah, itu yang membuat semangat itu. Makanya belum nanti mau ke Sukun karena mencari kata-kata itu. Juga ke Jogja. Amel. Nah, itu. Iya. Banyak orang yang pergi sedikit saja tidak bisa, kemana saja merasa jauh. Tapi dirimu berkeliling Indonesia. Ya memang. Coba itu ceritakan itu Wakilan. Jadi maksudmu cerita keliling Indonesia itu loh, kemana saja, terus apa yang kau cari gitu Wakilan. Ya, saya berkeliling Indonesia dari tahun 94. Mencari kata-kata kamu yang sebanyak-banyaknya. Dalam artian kamu itu sebenarnya maknanya adalah kaula muda, tetapi yang membuat saya semangat, kamu itu menjadi sebuah lambang keseksian. Apalagi saya dalam keadaan begini, is all when the kids blind, because it is crash blind, or when it is slowly left the seksi gitu, tidak bisa melihat seksi itu seperti apa. Let's get a bit seksi, try look at the seksi of trying with the voice. Jadi bisa menceritakan dengan voice dengan character kamu. Jadi orang apalagi kalau ngomong kamunya itu 3 kali, dan itu fokusnya adalah buat female, cewek. Kamu. Nah, kata-kata saja seksi. Terus keliling Indonesianya tadi tahun 94 itu saya pertama kali kota yang saya datangi pertama itu adalah Pekalongan. Pekalongan, terus Bandung. Itu pertengahan 94 juga, bulan Mei, ke radio. Dulu radio anak muda pertama tahun 80 itu ada yang namanya Radio OS. Penyiarnya ngomong kamunya 2 kali. Dulu idola saya itu namanya Mbak Rina, sampai saya itu mau diusir sama yang punya OS. Saya merelakan nyawa saya, daripada saya diusir mending saya dibunuh, karena saya mengidolakan penyiar yang namanya Mbak Rina. Oh gitu. Terus selain mana di Indonesia supaya singkat? Yang terakhir kemarin itu Kupang. Tapi saya dapat kekecewaan karena Kupang itu
ngomong kamunya kurang karena dia kan bukan kota metropolitan. Dan saya di dinas sosial Kupang itu untungnya orang dinas sosialnya ada yang cewek, ada yang ngomong kamunya kuat, jadi saya tidak stres karena saya di sana makannya itu ini tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Sumatera pernah? Ya iyalah. Di mana itu? Di Lampung, apalagi di Lampung memang saya punya saudara, kemudian Palembang, Batu Raja, sampai ke Aceh, bahkan saya ke Medan juga, cuman karena ini dalam keadaan pandemi aja jadi saya belum bisa ke sana. Kalau Kalimantan? Iya, baru ke Banjarmasin sama Balikpapan. Wow. Teman-teman, ini spirit ya bagi kita bahwa di balik kekurangan dari sisi hanya soal pandangan mata kepala, tetapi dia melanglang buana Indonesia. What your comment of Indonesia? Tentang negerimu ini? Tentang negeri yang apa? Ya tentang negeri Indonesia ya nasibnya yang masih belum baik. Ya harapannya mudah-mudahan tahun depan itu akan lebih baik lagi. Dan juga ya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa akan segera berakhir, minimal ya insya Allah itu diperkirakan itu yang seperti saya pernah mengatakannya, diperkirakan nanti antara Maret dan puncaknya itu April nanti. Mudah-mudahan Mei sudah rampung karena kebetulan bulan puasa tahun depan ini akan kembali Mei lagi. Mei pertengahan tepatnya kalau nggak salah itu antara tanggal 10 kalau nggak 11. Tentu ya berkaitan yang kau miliki tentang radio itu loh wakilan. Iya. Itu kan kamu selancar musik ya. Iya. Kalau Al-Qur'an itu wa ja'ala sam'a wal absara wal afida. Jadi memang proses edukasi itu pertama melalui telinga wakilan. Kemudian baru ke mata, baru ke seluruh ornamen gitu kan. Iya. Tentu penguasaan terhadap radio apa yang paling kau cintai dari suguhan radio? Yang paling saya di samping berita ya. Ya tentu saja musik. Kemudian pengajian saya juga suka karena awalnya saya dengan Abah itu kan waktu di Kalimas saja mendengarkan acara pengajian di sana sehingga saya ada hasrat buat main ke sini karena zamannya Pak Leman itu kan acaranya Abah itu kan selalu disiarkan di AM sebelum radio itu terlalu banyak masalah dan akhirnya sekarang gulung tikar. Iya. Tapi insya Allah akan mau mengudara lagi tapi next time. Iya. Terus favoritmu kan lagu-lagu barat. Ya iyalah. Ada alasannya tentu ya. Ya. Pertama memang saya kepengen menguasai bahasa karena dari tahun 81 saya sudah ditahan oleh orang tua saya karena orang tua saya adalah ex seorang polisi. Saya mau mendengarkan lagu barat nggak boleh mantan nah ex kita kok ono. We don't know, itu try tapi tidak boleh seperti itu karena ayah saya mantan seorang polisi. Masalahnya juga sekarang sudah meninggal dunia juga dan saya tidak prinsipnya dia karena dia polisi, saya tidak boleh mendengarkan lagu-lagu asing. Baru tahun 82 itu kebebasan itu bisa saya dapatkan. Ya, dari situ minat bahasa dari pendengaran kamu tentu menjadi hafal ya. Iya, karena ya itu ada orang yang penyiarnya itu ngomong kamunya itu bahkan sampai 4 kali dan itu tahun 83. Penyiar dulu idolanya saya namanya Mbak Dewi dan kemudian ini kan saya nanti mau ke Jogja tapi kan mau ke Sukun dulu karena ada penyiar di radio itu namanya Mbak Putri sama Mas Ferry. Mbak Putri itu ngomong kamunya 2 kali dan dia sampai jam 9. Ini sekarang jam berapa, Umi? 7. Ya, mau minta tolong jangan lama-lama karena ini saya kalau naik gunung kan nanti transit ini. Karena Mbak Putri ini cuma sampai jam 9 saya. Oh ya. Terus ya di samping genre Inggris ya. Iya. Barat. Kemudian lagu karena kita kenal ini dari PTDI ya. Lagu apa yang paling kau kenal PTDI yang kau sebut hilang itu? Ya itu adalah lagu Kasidah yang suaranya Mbak Hadiah Alfiah. Alfiah ya. Coba ini Qasidah dulu lah kita ingin dengar
nafasmu ya. Apa yang saya apal saja ya dari dari Nasidayah itu pas zamannya Alfiah itu lagunya begini. Ya Muhaimin ya salam sabil nawal muslimin. Ya Muhaimin ya salam salim nawal muslimin. Firno fi khairil ana habil nufil muslimin. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Unsurna wal muslimin. Nah itu. Terus yang paling gampang ya, wahia. Wah itu my favorite itu. Kan my favorite karena memang lagu itu mengisi orang. Iya, iki jajal aku kene iso ya. Ini. Wahia, wahia, hidun ya hidu wahia. Cuman spellingnya itu saya agak susah karena itu kan Arabia. Karena ya berdasarkan cengklok saya sudah biasa dengan English version jadi agak susah. Tapi iso to terus. Tidak bisa terang. Wahaya hidun ya hidu wahaya. Bisa ana hadir ridho. Wahaya wahaya hidun ya hidu wahaya. Bisa wa ana rabbi ridho aibni tukaibni madaroh wahaya. Nah itu seperti kan begitu berjumpa dan katanya lagu itu adalah lagu kesayangannya Umi di waktu remaja. Iya, karena Umi itu orangnya bilangnya iya terus. Oke. Wah iya. Sungguh menjahal itu jadi mengenang lagu yang itu. Dan itu zamannya Nasidayah, jaya-jayanya lagu itu. Kan rokok di pintu mobil. Dari tahun 75. Oh ya, meminta tolong ya itu tadi mau minum. Oh ya, baru diambil. Nah ini wakilan. Apa kan kadang sering pergi, kadang ya ketemu, kadang gini itu alhamdulillah saya ketemu ya. Iya. Ya ini saya pending sebentar siaran sama kamu dan semoga menjadi inspirasi bagi kawan-kawan saudara-saudara sebangsa tanah air. Wakilan ini juga punya cinta kebangsaan, juga dia pengelana yang ya menikmati hidup dan lain sebagainya. Lah ini Umi nih komentar tentang wakilan yang sering sini. Karena ini yang jaga gawang di sini Jalan. Gimana ini? Ya sebagaimana tamu-tamu yang lain. Iya, kami menerimanya dengan senang hati, wis tamu. Kalau wakilan ini kan ya sering ya, maksudnya kan beberapa hari datang lagi. Sudah anak-anak di sini kan sudah tahu kebiasaan dia. Kalau dia sudah ditempatkan di mana gitu. Tapi yang dekat dengan kamar mandi, yang dekat salin biar mudah. Kalau hajat Ya. Terus di sini kan naik-naik ya. Naik turun. Iya, lokasinya makanya dengan di atas di tempat sini aja. Karena tak belok ke sini. Ke bagiannya Said. Ya, termasuk untuk nyuguhi permintaan. Ya kan biasanya teh manis sama mie. Ya, saya kan udah tahu. Ya itulah teman-teman, di Rumah Cinta ini rahasianya tidak ada yang tertolak. Kalau apalagi yang di dunia itu banyak yang terusir, satu misal diusir mertua atau diusir orang tua, kok tidak ada ruang kok kesini, ya tentu saya terima. Terus kemana lagi kalau di sana sudah tertolak gitu kan. Lah ganti wakilan ini komentar tentang Umi nak abah kan kalau kamu komentarmu tentang pelayanan Umi anak-anak ini. Kalau saya ya anak-anakku lah. Oh ya, kalau saya ya idola saya kebetulan di sini itu kan Mbak Ipa. Jadi saya lebih banyaknya
seringnya itu sama Mbak Ipa itu. Jadi ya kalau Umi ya batas pelayanannya itu baik, cuman Umi itu yang karena sering apa-apa sendiri, terkadang Umi itu orangnya adalah yang saya tahu karena saya kenal dari awal pertama saya pernah manduk di sini. Umi itu orangnya tidak tegaan, tapi juga kalau mau apa-apa itu terlalu kasihan karena ya bagaimanapun orang seperti saya kan masih minta bantuan. Jadi Umi itu sifatnya adalah yang penting satu saja, menghilangkan keraguan. Ya kalau memang saya di atas ya di atas, kalau di sini ya, mungkin lebih baik karena saya juga lebih gampang jalannya kan. Tapi yang penting hilangkan keraguan. Dan yang membuat saya nggak enak adalah kalau pas saya di sini saya mesti merepotkan Mbak Ipa kalau nggak minta tolong dicarikan gojek atau apa. Tapi yang jelas yang idola saya itu Mbak Ipa di sini. Just my favorite itu harus email. Tepuk tangan untuk Ipa. Ini wakilan. Ya kita tidak merasa repot, namun di sini apapun yang kamu bungok-bungok, kayak kamu jalan-jalan, kamu suka-suka di sini ya. Ini Ya, juga. misalnya nggak ada yang nganter, mesti kan Mbak Ipa yang nyari ke gojek, aplikasi, soalnya kan kalau saya nggak bisa. Kalau Makanya kan Mbak Ipa. my favorite-nya itu Patah, ya. karena kan Mbak Ipa itu ibarat kalau di sini itu sudah menjadi seorang my big sister. Yeah. All my big sister will but we all will sharing, cuman harusnya Mbak Ipa itu juga lebih banyak main Englishnya harus dikuatkan. Waduh. Kan Dia jurusan bahasa Arab kok. Nah, ya makanya itu sebagai penyambung mereka terus English supaya dia itu juga tahu yang namanya pergaulan anak sekarang. Dia kan guru, jadi ya telaten gitu kan. Ya makanya Mintanya apa? tadi saya bilang my favorite-nya itu Mbak Ipa, cuman karena di atas itu saya jarang ketemu gitu. Itu masalahnya. Lah nganten anyar ya. Oke, yes, I will right. Golek umpetan. Yes, I'll do the back. Wakilan, ini kita tutup dengan satu lagu barat Semuanya darimu baik. dan Semuanya. sebelumnya Anda sampaikan pesan untuk bangsa ini, anak-anak bangsa ya, melihat situasi dan kondisi ini. Pesan saya adalah moga-moga bangsa Indonesia itu tidak menganggap kaum disabilitas itu kaum yang dimarginalkan. Ya. Sebagaimana kenapa saya tadi malam sudah pamit balik lagi, karena Babinsa yang ada di sini itu mengira saya itu orang gila, dan karena saya mengatakan bahwa saya itu kalau di sini itu saya mainnya ke tempatnya ke tempatnya Pak Budi, maka mereka beramai-ramai mengantarkan saya ke sini. Jadi seolah-olah orang seperti saya itu dianggap aneh. Pak Budi kok ampuh men ya? Ya iya. Babinsa nganti peti Ya, iya. nganter ya. Jebul anggotane Kiai Budi ngono ya. Jadi Terus diantar gitu ya. jadi itu yang membuat saya, karena mereka mau mengantarkan saya ke Depsos dan saya nggak mau karena orang Depsos itu memperlakukan manusia dengan tidak manusiawi. Mereka menerima uangnya mau, tapi menerima orangnya nggak mau. Itu kan sangat tragis sekali, aneh. Nah, gitu ya. Semoga di stabilitas yang ada di Indonesia berbahagialah, masih saja ada cinta yang menyambangi ya wakilannya. Ya insya Allah. Dan dengan saya ini orang normal, saya berpetualang, saya mencari kata-kata kamu yang sebanyak-banyaknya karena di dalam kata-kata itu memang ada keseksian tersendiri. Oh, iya. Makanya saya sebenarnya Mbak Ipa itu tidak usah memanggil saya dengan sebutan Pak, itu saya keberatan. Karena saya menganggap dia itu sebagai ayo adik cakepnya Mbak Ipa. Waduh. Live to my big sister. Lambemu. Oh, you're right. Oh ya, mau minta tolong ini saya soalnya dari tadi itu menahan pipis dan mau pamit soalnya ini. Mbak Putri itu siarannya dari jam 6 sampai jam 9 takut. Oh, ngono. Takut saya tidak kebagian karena ini saya naik trans soalnya. Waduh. Ora sak lagu sik sithik ngono diempet sediluk. Waduh, aku paling Jogja kecuali nek aku mau gojeke ngono aku ya piye kudune aku mau gojeke Mbah. Aja kon numpak trans. Iya. Aku kudune mau ora mau golek Grab Gojek sampai tekan Sukun. Soalnya nak tran kuwi ora dadak tekan Sukun. Iya, iya. Ini malah bareng Mbak Abah. Oke deh. Nyanyi dulu wah Oke. iki. Nah makanya ngomong. Nah, saya tak kondo saya tak kondo si Purkon sik. Mas Purkon. Ya. Mas Purkon. Baru pergi dia. Ya, terus Iya, sudah. ini Mas Aek, ada Mas Aek. Mas Aik, tolong nanti pertama salam buat Mbak Ipa. Saya tetap kepengen menganggap dia sebagai Mbak Ipa, my big sister. Kedua minta tolong sama Purkon nanti biar Abbas saja yang mengantarkan sampai Sukun. Dan begini Pak,
nanti kalau habis Sukun itu kan ada halte tram. Nah, Top FM itu sebelahnya halte itu. Jadi Top FM itu sebelahnya UKM Center. Itu nanti diantarkan langsung ketemu satpamnya suruh menemui Mbak Putri. Oh iya. Mbak Putri itu sama Mas Ferry ada di lantai 3. Jadi saya nanti langsung ke sana. Iya wes, pokoknya saya lagu bahasa Inggris. Oke deh. Mungkin saya akan ini ya. Saya akan menyanyikan lagunya Cikegu. Iya. You're the inspiration. Komentarisnya ibarat kamu penyiar gitu loh. Okay, coming up, ladies and gentlemen, we have the song from Cikegu. Dengan vokalisnya adalah bahasa Inggris kok. Petra Setra. Yes. We got to try coming up song from you, my inspiration. Dedicated to you from Mbak Iva, little film my big sister coming up right after this with the sticker. Spesial ini. Yo. You know I love mean to be. Want to stay forever. You wanna know if you meet me. Sound the feel me at the time. Who's you know, everywhere I go. All this on my mind, on my heart, in my soul. Baby, you're the dream into my life. You're the inspiration. You're the dream into my life. You're the inspiration. Well, hey baby, I want to say yes. Nah itu aja. Karena kita sudah mendengarkan suaranya Mbak Putri itu sama itu Mas. Secara maknanya apa? Gue kok terkesan lagu. Maknanya adalah memang lagu itu kan judulnya kan Your Inspiration. Maknanya adalah dari vokalisnya sendiri. Tadi sudah dibilang vokalisnya itu namanya Petra Setra. Dia itu kan pada saat lagu itu kan dia sudah keluar dari Cikegu, tapi dia sebenarnya tidak rela keluar karena memang dia mau hidup secara pribadi. Cuman Cikegu itu masih berat dengan dia, cuman memang ada masalah pribadinya si Petra Setra. Jadi ketika lagu ada, Petra Setra itu kan masuk tahun 72, sementara dia keluarnya tahun kalau nggak 84, 85 gitu. Tapi lagu itu tetap tidak boleh dinyanyikan oleh orang lain selain si Petra Setra. Terima kasih teman-teman, dan juga ini Umi ini menyertai dialog ini sama Mr. Wakilan yang punya satu dorongan kepada para penyair bahwa kata-kata itu begitu seksi. Apalagi kamu. Jadi kalau saya dibilang itu sama Mbak Ipa itu saya mau dedek gitu, jatuh. Wah. Jadi getarannya kuat juga Mbak Ipa. Labimu. I love you. Teman-teman, dan sekian bersama Mr. Wakilan, dan kita ini sering ya ketemu di Rumah Cinta ini ya. Semoga Wakilan sehat selalu, selamat. Juga doakan Umi kami ya, mau ke Jogja ya, mau ke Jogja, mau ke Purwokerto, karena mau ke Jakarta sementara belum bisa karena akhirnya sekarang ada PSBB lagi ya. Dan salam juga kepada semua disabilitas, dan berbahagialah kita di negeri Indonesia yang masih saja ada cinta yang tersedia. Itu Wakilan. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk mengetahui mozaik peradaban di Nusantara. Termasuk Mr. Wakilan ini pernah keliling Indonesia. Luar biasa Wakilan. Ya, terima kasih Umi. Ini jempol ini Wakilan, jempol. Iso jempol ra? Bang ini. Oke deh. Terus semangat, nak semangat gegem tok. Nah, ya, sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tetap meminta tolong Gojek, kalaupun nggak bayar tolong saya digojekkan. Karena kalau naik terlalu lama.